Pegiat media sosial sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando, menyoroti materi komika Pandji Pragiwaksono yang kerap menyentil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ade, sentilan tersebut bukan sekadar humor, melainkan mengandung muatan politik dan diduga memiliki agenda tertentu. Ade menilai, kritik dan ejekan Pandji terhadap Gibran tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Di berbagai kesempatan, Pandji berulang kali membahas Gibran. Bahkan setelah putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, itu resmi menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Salah satu materi Pandji yang disorot Ade adalah soal keputusan Gibran maju sebagai calon Wakil Presiden. Pandji kerap mempertanyakan mengapa aturan Mahkamah Konstitusi harus diubah terlebih dahulu agar Gibran bisa maju, serta mengapa Gibran tidak menunggu hingga usia memenuhi syarat. Menurut Ade, cara Pandji menggambarkan Gibran sangat merendahkan. Ia menilai Pandji seolah-olah menuding Gibran tidak sabar dan terlalu ambisius. Padahal, kata Ade, jika Pandji mau membaca lebih dalam, seharusnya ia tahu bahwa pihak yang paling berkeras mendorong Gibran maju sebagai Wapres adalah Prabowo Subianto. Ade menjelaskan bahwa Gibran sebenarnya sempat enggan maju di Pilpres 2024. Namun, Prabowo terus mendesaknya karena alasan elektabilitas. Berdasarkan berbagai survei saat itu, peluang kemenangan Prabowo disebut paling besar jika berpasangan dengan Gibran. Ia juga membantah anggapan bahwa Gibran terlibat dalam perubahan aturan yang memungkinkannya maju. Menurut Ade, perubahan tersebut bukan soal usia minimal, melainkan tentang peluang kepala daerah hasil pemilihan langsung untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Ade menilai, kesimpulan Pandji bahwa perubahan aturan itu terjadi karena Gibran tidak mau menunggu adalah asumsi yang keliru. Selain soal pencalonan, Pandji juga pernah menyindir program Lapor Mas Wapres yang digagas Gibran di awal pemerintahan Prabowo. Program ini memungkinkan masyarakat melaporkan langsung persoalan di lapangan kepada Wakil Presiden melalui nomor WhatsApp khusus. Pandji menilai program tersebut seharusnya menjadi tugas petugas layanan pelanggan, bukan tugas seorang wakil presiden. Ia bahkan menyindir bahwa akan memalukan jika wapres negara lain melihat seorang wapres Indonesia bekerja seperti customer service. Menanggapi hal itu, Ade menyebut kritik tersebut tidak adil. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih menjadi masalah serius. Banyak pejabat, kata Ade, hanya menyampaikan kabar baik kepada presiden demi menjaga citra, mengikuti budaya, asal bapak senang. Dalam konteks itu, Ade menilai program Gibran justru menjadi kanal penting agar pemerintah mengetahui persoalan nyata di lapangan. Ia menegaskan, inisiatif tersebut tidak bisa disamakan dengan peran customer service biasa. Ade mengakui bahwa program tersebut memang tidak berjalan sempurna. Namun, menurutnya, gagasan itu pada dasarnya sudah benar, hanya saja memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran pengawasan. Lebih jauh, Ade menilai Pandji menunjukkan sikap yang terlalu membenci Gibran. Ia menangkap kesan bahwa Pandji tidak hanya mengkritik, tetapi juga berusaha menularkan kebencian itu kepada para penggemarnya. Ade mempertanyakan motif di balik sikap tersebut. Menurutnya, Pandji kerap mengklaim ingin agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodohi, tetapi lelucon yang ia gunakan justru menunjukkan keterbatasan informasi yang ia miliki. Dari situ, Ade menduga ada agenda lain di balik materi-materi Pandji yang menyasar Gibran. Ade juga mengingatkan publik bahwa Pandji pernah menjadi tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ia menilai fakta ini tidak bisa dilepaskan dari pola kritik yang kini diarahkan kepada Gibran. Menurut Ade, jika Anies diprediksi kembali maju di Pilpres 2029, sementara popularitas Gibran terus meningkat dan berpeluang kembali menjadi cawapres Prabowo, maka tidak menutup kemungkinan kritik-kritik tersebut merupakan bagian dari upaya delegitimasi. Ia mempertanyakan apakah ejekan Pandji terhadap Gibran merupakan bagian dari propaganda hitam untuk menjatuhkan Gibran sejak dini. Meski demikian, Ade menegaskan bahwa pertanyaan itu belum bisa dijawab saat ini. Ade mengajak publik untuk tetap menggunakan akal sehat dalam menyikapi berbagai narasi politik, karena menurutnya hanya dengan berpikir jernih, demokrasi Indonesia bisa tetap sehat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.